Pistol di balik tikar, incar bung besar dari Akbar. Minggu pagi 13 Mei 1962, rumah manggil Marto Swijojo kedatangan komandan pengawal istana Presiden Jakarta, yaitu Kapten CPM Dahlan. Ada kabar maha penting yang tak hanya perlu didengar, tapi ditanggulangi. Ada usaha pembunuhan dari kelompok Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia terhadap Presiden Soekarno, tepat di hari Jumat Islam merayakan Idul Adha. Di hari itu, Soekarno dan beberapa tokoh agama akan melakukan sholat Id di halaman istana yang terbuka bagi siapa saja. Soal usaha pembunuhan kepada Soekarno, Mangil dan pengawal lain sudah sering menghadapinya. Pada 14 Mei 1962, pagi-pagi buta Mangil sudah datang ke tempat di mana Soekarno akan melaksanakan sholat jemaah, yakni di lapangan antara Istana Merdeka dengan Istana Negara. Semua sudut diperiksa Mangil dan bawahannya. Mangil sudah merencanakan adanya 6 pos yang masing-masing ditempati 2 pengawal presiden dengan bersenjatakan senapan AR-15 versi sipil M16. Itu semua dilakukan demi mengantisipasi adanya serangan bersenjata dari luar. Ketika jemaah sholat Id mulai berdatangan, pasukan pengawal pimpinan Dahlan memeriksa mereka. Akan tetapi, lantas kami minta dengan hormat agar menempatkan diri masing-masing ke baris kelima. Itulah sebutan dari buku autobiografinya Kesaksian tentang Bung Karno. Itulah sebutan dari buku Aku Mangil dalam autobiografinya Kesaksian tentang Bung Karno. Mangil dan pimpinan pengawal mendapat pemberitahuan dari kepala rumah tangga istana, yaitu Soeharjo Hardowarjojo, tentang siapa saja di barisan pertama hingga keempat. Nantinya, barisan pertama selain ada Soekarno, diisi juga oleh personil-personil Angkatan Darat, baris kedua Angkatan Laut, baris ketiga Angkatan Udara, dan baris keempat Angkatan Kepolisian. Namun, di belakang baris pertama itu tercampur aduk antara kalangan angkatan bersenjata Republik Indonesia dan masyarakat umum. Ketika Mu'allif Nasution, sekretaris pribadi Soekarno, menyuruh para jemaah berdiri untuk merapatkan barisan, anak buah Mangil tersebar selang-seling di belakang Soekarno. Mangil dan Sudiyo menempatkan diri di depan presiden, menghadap orang-orang yang sholat. Itu semua demi keamanan Soekarno. Di luar tempat sholat, banyak pasukan dari Korps Polisi Militer yang sedang berjaga. Di antara CPM itu ada juga yang ikut sholat di barisan belakang. Letnan 2 CPM HW Sriyono juga ikut sholat di situ. Menurut Sriyono, yang sejak 1952 menjaga Soekarno sejak dirinya masih berpangkat Sersan Mayor. Kala itu para pengawal terdiri atas pasukan dari Korps Brigade Mobil Brimob yang disiagakan di ring 1. Sementara itu, di ring luar terdapat pasukan dari CPM. Sebelum sholat, semua tampak baik-baik saja. Sholat Idul Adha itu kemudian berantakan ketika seorang jemaah dari baris ke-6 berteriak, "Allahu Akbar." Aksi penembakan terhadap presiden pun dimulai. Sriyono berkali-kali jadi saksi atas percobaan pembunuhan terhadap Soekarno. Namun tak sekalipun Soekarno terbunuh. Maksud hati si penyusup itu menembak Soekarno, tapi justru mengenai komunis Sudarjat. Menurut pengakuan Mangil, waktu terdengar suara takbir dari si penyusup itu, Sudarjat tak hanya merasa sudah rusak sholatnya, tapi juga mencium bahaya. Dia segera berbalik dan tertembus timah panas. Ketika ada penembak yang hendak bergerak maju menuju presiden, beberapa pengawal menjegalnya. Pergumulan beberapa penyerang dengan pengawal terjadi. Pembantu Letnan Wahid juga ikut berjibaku dengan para penyerang. Sholat Idul Adha itu pun bubar dan tak bisa dilaksanakan seperti yang diinginkan, gara-gara aksi pendukung negara Islam Indonesia yang sudah bertahun-tahun kekeh melawan Republik. Aksi yang gagal membunuh Soekarno itu sukses melukai tubuh seorang ulama bernama Kiai Zainul Arifin.
Itulah sejarah yang pernah menyerang Soekarno. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.